Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi. Apa kabar? Baik, Bu. Kabar baik. Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa, beda ya bentuknya dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini jadi ini memang khusus lalat kayak dibudidayakan lalat. Oke. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya kayak begini, dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya? Oke. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di alam. Sebenarnya ada. Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembang biakan, budidayakan. Karena kita sudah berhasil kembang biakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di area alam. Jadi kita cukup kembang biakan ini perbanyak terus menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya. Iya, telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Iya, ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak menyebar. Seperti lalat biasanya. Iya, betul, tidak seperti lalat biasanya. Iya. Ini egis-egis tempat. Ini agak kebiru-biruan loh. Dia hitam, lebih hitam pekat sih, Bu. Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya. Iya, kena ini. Ini telurnya. Telurnya. Iya, betul. Telurnya nempel. Halus ya. Ini telur-telur dari lalat BSF. Biasanya kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen. Telurnya ini ya. Telurnya ini nanti kita tetaskan, gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot, itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah. Oke. Begitu. Nanti kita lihat juga selanjutnya ya, benar. Mas ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih Betul. lanjut. Oke. Iya, memang beda ya pendengar dan juga pemirsa. Kita lihat tadi dia agak manjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya. Oh ya. Lebih. Tapi ada kayak sedikit ada warna apa? Iya, lebih panjang. Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya? Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam 1 hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah ini kebanyakan dari mana asalnya, kayak dari memang warga atau apa? Ini cenderung kalau buah-buahan ini jadi penjual-penjual buah. Iya, penjual buah yang tidak habis. Nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF. Begitu. Padahal kalau itu kulitnya bisa bikin tapasyeng. Iya, betul. Di sini kalau belum bisa dilihat, di sini kalau belum ada maggot, dia banyak lalat biru. Ini lalat yang biasanya. Iya, lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot, lalat biru itu tidak mendekat. Iya, kita bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan Maggot Kelly. Oke. Iya. Oh, gini tempatnya. Iya. Ini sampah-sampah ya memang sudah dipisah ya. Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi. Ini apa? Magotnya ini yang sudah. Oh, sebelum dia jadi lalatnya, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya? Iya, betul. Seperti ini. Nah, yang tadi itu, yang telur tadi kita tetaskan pakai ini. Oh, di sebelah. Ya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini. Ini semua telur-telur yang tadi ya? Iya, yang telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil. Sudah netas nih. Sudah kecil-kecil sekali. Nah, ini maggot-maggot.
kita kasih makan ampas kelapa ini, ampas kelapa. Ampas kelapa. Memang makannya itu ya? Iya benar. Nanti setelah 1 minggu baru kita pindah ke sini. Ini apa nih? Ini yang kita bilang ini maggot yang sudah usia di atas 35 hari, dia menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat BSF. Iya, betul. Berputar terus ya. Oke. Jadi kita sudah banyak ya berarti ya ini. Iya, benar. Sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini. Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya? Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk. Bisa jadi pupuk. Iya, jadi pupuk. Nanti kita tinggal pisahkan pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan. Ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal geli, tapi karena sudah terbiasa ya hal-hal terbiasa jadi sudah ini. Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya? Iya, sudah terurai. Oke, baik. Sudah terurai, nanti kita pisahkan itu di sana ini kasus-kasus. Ya, itu sudah jadi pupuk. Oke. Bisa jadi pupuk. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya udah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga. Benar. Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain, mungkin pupuk organik dan segala macam. Seperti apa bedanya? Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan diskomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan. Itu kalau yang organik biasa ya? Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap. NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal. Gitu. Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih kalau kota kan tidak ada ya. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk. Iya. Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkaukah dengan petani-petani di sini? Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih murah, terjangkau lah ya. Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu. Sebenarnya ya, tapi selama ini nggak ada ya. Ya belum mungkin ada. Informasi belum nyampe ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot, itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Nah, di situ, di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk mupuk yang sekarang dilakukan yaitu mupuk pepaya ya, pepaya California seperti itu. Jadi berarti untuk pertanian di sini, petani ataupun ini usaha-usaha petanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya? Iya. Sudah ada? Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan itu dari kita. Pupuk maggot dari itu? Pupuk maggot itu, seperti itu.
Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan? Untuk sejauh ini untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru dua karung. 2 karung, Iya, berarti 2 berapa karung, kilo 50 kiloan baru. Oke. Untuk per harinya ini. Karena untuk ini kan juga rumah Magot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin. Oh, baru berapa bulan ya? Baru berapa bulan? 2 bulanan kurang lebih ya. Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga begitu. Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya? Iya, benar. Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih? Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa. Dia membantu yang akhirnya rumah Magot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain. Oh, untuk memang diteruskan dibibitkan lagi, dikembangkan begitu. Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah. Menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat. Itu dia. Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat pupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin kayak sekarang kan memang lagi digalakan di rumah-rumah ya. Benar sekali. Makanya namanya tempat pimpinannya Kelly. Iya, Kelly. Kelly. Oke. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari Kelly adalah keberlanjutan lingkungan. Karena dari Magot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek. Oh iya, saya kira telurnya Magot. Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran, ya begitu. Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi. Jadi memang ada kayak circle, ada siklusnya gitu, perputarannya ya. Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu. Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bila bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya karena orang khususnya di kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk di ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Itu seperti apa? Karton. Oh ya, untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu. Akhirnya non organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul. Seperti bank sampah ataupun pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur. Jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur. Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya, sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga
Ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah? Toh? Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, mau komunitas dan lain-lain. Makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan Rumah Peternakan Maggot Kelly. Oke. Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Mas Pendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya? Oh ya, kalau saya di sini petani juga. Petani juga. Kebetulan saya petani. Bapak-bapak ini juga. Ini ada profesinya masing-masing, gitu. Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung. Bersosial lah ini. Iya, kan betul. Ke komunitas sosial. Komunitas sosial. Oke. Masalah latar belakang kita beda-beda. Beda-beda. Satu tujuan yang kita bisa. Wah, luar biasa. Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya maggot nih bisa semakin dikenal, khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan. Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2. Ya. Ya kan? Kita adanya rumah maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Mungkin untuk masyarakat ya bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gado-gado itu bisa dibilang tercampur yang akhirnya susah untuk makan waktu dan tenaga di situ. Oke, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Ini memang khusus dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat maggot ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga begitu ya. Mas Pendi, terima kasih banyak. Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses Mas, terima kasih sudah menerima kami. Pendengar dan juga pemirsa, demikianlah obrolan kita terkait lalat maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.